Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas pelajaran. Kita bahas pembelajaran latihan soal. Tema 6 ya, kita belajar PPKN. Nah, di sini di KD 3.2. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa soal yang biasanya muncul, tapi tidak persis seperti ini, tapi materi yang biasanya muncul soalnya seperti ini. Kita akan pelajari jika tipe soalnya seperti ini, kita menjawabnya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk soal ulangan, entah itu soal ulangan harian, entah itu soal tengah semester, atau akhir semester, atau soal apapun, tiap pembuat soal tuh mesti memiliki ciri sendiri-sendiri. Jadi tipe soalnya itu pasti beda-beda. Pertanyaannya tuh berbeda, walaupun materinya sama. Jadi kita harus belajar berbagai macam tipe soal. Jadi jika ada tipe soal yang seperti ini, kita bisa membahasnya. Oke, yang pertama kita belajar PPKN di KD 3.2 nomor 1. Sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itu disebut dengan, di sini ada kata kuncinya yaitu dikerjakan atau dilaksanakan. Atau dilaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Berarti apa yang dimaksud dengan suatu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab? Itu adalah kewajiban. Oke, betul ya. Lanjut nomor 2. Agar terwujud kehidupan yang sejahtera di lingkungan masyarakat, maka perlu titik-titik. Merusak, jelas bukan, mencemari, peduli dengan lingkungan, atau mempengaruhi lingkungan. Agar terwujud sejahtera, kata kuncinya di sini sejahtera. Kalau kita ingin sejahtera, maka kita harus peduli dengan lingkungan. Oke, itu yang nomor 2. Kita cepat ya, kita langsung ke nomor 3. Soalnya mudah-mudah. Kalau PPKN itu menurut aku dia emang hafalan, tapi dia harus punya nalar. Jadi kita sesuaikan aja dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang PPKN. Pasti dia mudah untuk mengerjakannya. Lanjut nomor 3. Kegiatan ronda malam di masyarakat perlu dilakukan dengan didasari dengan kegiatan ronda malam. Pos kampling, berarti kita saat ronda. Kita melakukan ronda. Kegiatan ronda malam di masyarakat perlu dilakukan dengan didasari ikut-ikutan masyarakat lainnya. Ikut-ikutan boleh, tapi kalau ini positif ya. Terpaksa, tidak mengharap pujian. Itu namanya pamrih. Kesadaran akan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Tuh. Jadi ketika dia melakukan kegiatan pos ronda atau pos kampling, kegiatan ronda malam, itu merupakan sebuah kesadaran. Jadi dia sadar jika itu adalah kewajiban dia sebagai warga masyarakat. Bukan karena dia ikut-ikutan masyarakat yang lain, atau mungkin karena dia terpaksa atau mengharap pujian. Oke. Lanjut, nomor 4. Nomor 4. Di bawah ini, yang termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah patuh terhadap orang tua. Kalau patuh terhadap orang tua ini termasuk kewajiban di rumah. Terus mengerjakan PR dari guru. Mengerjakan PR dari guru itu kewajiban kita ketika berada di sekolah. Tertib membayar pajak. Tertib membayar pajak itu kewajiban sebagai warga negara. Oke, betul. Mengantusias mengikuti kegiatan sekolah. Berarti itu di sekolahan. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Hal ini merupakan bunyi pasal. Nah, kalau yang ini PPKN yang di sini ini adalah hafalan. Berarti kita harus hafal pasal-pasal. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Berarti di sini adalah pasal 31 ayat 1. Nomor 6. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk kewajiban kita sebagai warga negara itu apa? Mencintai tanah air. Mengikuti tren mode, bukan. Mengubah kewarganegaraan, bukan. Mengikuti budaya asing, bukan. Berarti setiap warga negara memiliki kewajiban mencintai tanah air. Tuh. Lanjut, nomor 7. Kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Ekonomi kita garis bawahi. Berarti di sini intinya adalah kewajiban warga negara bidang ekonomi. Itu apa? Membayar makan. Membayar makan ini adalah kewajiban pribadi. Karena dia yang makan ya dia bayar. Di kelakuan yang baik. Berkelakuan yang baik itu termasuk dalam pribadi atau sosial. Pribadi atau sosial. Membayar retribusi dan PDAM. Oke, ini betul. Ekonomi. Lanjut, terus berdagang online. Berdagang online ini juga ekonomi. Salah. Dagang online juga ekonomi. Nah, sekarang berarti di sini kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi yang mana? Ada yang C sama yang D. Nah, sekarang C sama D. Di sini apa bedanya C sama D? Kalau C di sini kan retribusi pajak, retribusi dan PDAM. Berarti di sini untuk warga negara. Kalau berdagang online itu adalah pribadi. Maka di sini jawaban yang benar adalah yang C. Karena pertanyaannya di sini dia meminta yang kewajiban warga negara. Lanjut nomor 8. Kita telah melakukan fasilitas listrik. Kewajiban kita adalah kewajiban. Kata kunci di sini kewajiban. Telah mendapatkan fasilitas listrik. Kita udah dapat fasilitas listrik. Maka kewajiban kita apa? Menjualnya. Kayaknya kurang tepat ya kalau menjual ya. Menggunakan sebanyak-banyaknya. Itu namanya pemborosan. Kayaknya kurang tepat juga. Terus membayar pajak. Membayar pajak. Betul. Menggunakan sesuka hati. Kayaknya menggunakan sesuka hati juga tidak tepat. Berarti di sini jawabannya adalah yang C, membayar pajak. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Tanaman di sekitar kita harus diapakan? Dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Betul, kita lihat option yang lain. Ada pilihan yang lain. Disiram, dijual, dan diperdagangkan. Boleh, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya di kata-kata dijual dan diperdagangkan. Dipotong, dikemas, dan diberikan kepada hewan. Di sini ini yang kurang tepat. Dipotong, dikemas, diberikan pada hewan. Iya kalau tanamannya bisa dimakan hewan. Kalau tidak, hewannya bukan makanan hewannya. Lanjut yang D, ditebang semua untuk membangun rumah. Sepertinya kurang tepat ya untuk kata-kata yang ditebang semua. Karena yang bagus itu adalah tebang pilih. Yang besar ditebang, yang kecil dibesarkan terlebih dahulu. Berarti di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang
A. Betul. A. Nomor 10. Cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kecuali. Oke, kata kuncinya di sini adalah kecuali. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan? Nah, di sini kecualinya yang mana? Melakukan reboisasi, berarti dia peduli pada lingkungan. Kalau reboisasi, berarti bukan. Kan dia mintanya kecuali. Membersihkan ilalang. Membersihkan ilalang. Bersihkan ilalang itu peduli terhadap lingkungan, berarti bukan. Karena mintanya kecuali. Melestarikan tanaman langka. Itu juga termasuk kepedulian lingkungan, berarti bukan juga. Memberikan sampah menumpuk. Oke, sampahnya dibuat menumpuk, tidak mau membersihkan. Berarti itu jawaban yang paling benar, karena dia mintanya kecuali. Kecuali yang bukan menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Berarti yang sikap mana yang sikap mana yang kita tidak peduli pada lingkungan. Intinya seperti itu. Kecuali itu artinya kebalikan. Lanjut, nomor 11. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit. Hal itu bisa diakibatkan karena apa? Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan penyakit diakibatkan. Kita diakibatkan berarti disebabkan oleh apa lingkungan yang kotor itu? Keuntungan yang tidak terbatas. Keuntungan tidak terbatas. Sepertinya bukan, dia kurang tepat ya. Keuntungan tentang apa? Manfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sepertinya juga bukan. Kita cari yang lain dulu. Akibat dari perkembangan populasi hewan. Perkembangan dari populasi hewan. Kurang tepat jadi ya. Yang D. Dampak buruk dari perkembangan tumbuhan. Dia juga kurang tepat sepertinya. Nanti jawabannya yang mana ini? Lingkungan yang kotor. Oke, kita pikir dulu. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit. Hal itu bisa diakibatkan oleh lingkungan yang kotor. Lingkungannya kotor. Lingkungannya kotor, menimbulkan berbagai penyakit. Hal itu bisa diakibatkan antara lain karena kelihatannya ini jawabannya paling benar sepertinya ini ya. Yang lebih tepat, bukan benar. Yang paling tepat sepertinya yang ini. Kenapa kok ini keuntungannya tidak terbatas? Dia mengambil keuntungan, mengeruk keuntungan secara berlebihan. Misalkan dia ingin menjual kayu. Nah, dia menebang pohon. Menebang pohonnya, dia tidak hanya mungkin dibatasi pohon yang diameternya sudah 10 meter, mungkin seperti itu. Jadi pohon-pohon yang udah besar-besar, yang tinggi-tinggi baru boleh dipotong, yang kecil-kecil tidak boleh, dibiarkan dulu biar dia besar. Terus setelah dipotong, ditanami lagi, reboisasi, ditanami lagi pohon yang baru. Itu kan hal yang bagus agar lingkungannya tetap terjaga. Tapi kalau untuk keuntungan yang tidak terbatas, keuntungan tidak terbatas di sini maksudnya entah itu pohon yang sudah besar maupun pohon yang masih kecil, semuanya dipotong agar dia dapat untung yang banyak, penjualannya besar. Jadi dia dapat untung yang besar. Sehingga lingkungannya menjadi kotor. Maksudnya kotor itu pohon dia menghasilkan oksigen. Karena menghasilkan oksigen, maka lingkungan di sekitarnya jadi sejuk, jadi bersih udaranya. Maka kalau dia dipotong semua, tidak ada yang menghasilkan oksigen, maka udaranya menjadi
menjadi panas, menjadi kotor, tidak ada penyaring udara lagi. Terus bisa juga itu menyebabkan banjir, tanah longsor. Jadinya dia bisa menyebabkan lingkungannya rusak. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Menjaga lingkungan dan keseimbangan alam akan membuat manusia mendapatkan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam akan membuat manusia mendapatkan apa? A. Lingkungan yang kotor menjadi sarang nyamuk. Sepertinya ini bukan ya. Bukan, dia salah. Terus lingkungan yang kotor menjadi merugikan pemerintah, bukan juga. Kan ini menjaga ini. Nah, ini kata kuncinya. Kan kotor menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor menjadi habitat ikan besar. Kok semuanya kayak gini? Kalau sebentar pertanyaannya. Menjaga kelestarian dan keseimbangan alam akan membuat manusia mendapatkan, kalau sudah dijaga kelestarian dan keseimbangan alamnya kan jelas lingkungannya jadi bersih, jadi lestari. Nah, keuntungannya apa? Sepertinya yang nomor 12 ini tidak ada jawabannya ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 13. Berikut ini termasuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, kecuali. Ingat, di sini ada kata-kata kecuali. Kewajiban sebagai warga negara. Berarti di sini kata kuncinya adalah kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara, kecuali. Yang bukan yang mana? Yang bukan kewajiban sebagai warga negara? A. Membantu membersihkan lingkungan. Ini kewajiban ya? B. Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Lah, yang ini yang bukan. Berarti jawabannya yang B. Nomor 14. Menjaga ketertiban sekolah merupakan kewajiban. Menjaga ketertiban sekolah adalah kewajiban semua warga sekolah. Lanjut. Nomor 15. Lingkungan yang bersih akan menghasilkan lingkungan yang, kalau lingkungannya bersih, maka dia akan menghasilkan lingkungan yang sehat. Lanjut, 16. Kesadaran untuk pola hidup sehat harus dimulai dari diri kita sendiri. 17. Contoh sikap peduli terhadap teman di sekolah tercermin pada tindakan, kita garis bawahi, peduli terhadap teman. Contoh sikap peduli terhadap teman di sekolah. Itu yang mana? Aldo memberikan jawaban ulangan kepada Dino. Bukan ya, dia bukan peduli karena dia melanggar peraturan. Kalau saat ulangan dikerjakan sendiri-sendiri, tapi kalau saat hari biasa, tugas kelompok baru dikerjakan bersama-sama. B. Amir mentraktir jajan setiap hari. Kurang tepat juga. C. Joni ikut beribadah wayan yang berbeda agama. Kurang tepat juga. Dimas menolong Thomas walau berbeda asal daerah. Oke, yang D yang betul, yang D yang betul. Ini artinya dia tidak membedakan asal daerah, suku, budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Nah, lanjut nomor 18. Hak perlindungan dari orang tua
keluarga, masyarakat, dan negara, beribadah dan berekspresi merupakan contoh dari hak. Dia dapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Beribadah, boleh berekspresi, merupakan hak dari mana? Hak dari anak. Nomor 19. Manfaat yang diperoleh seorang warga negara dengan membayar pajak tepat waktu. Dia membayar pajak tepat waktu. Dia manfaatnya apa? Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dipuji pemerintah, akan mendapatkan hadiah, menambah penghasilan. Oke, itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak. Kalau tepat waktu, itu manfaatnya adalah ikut serta dalam partisipasi pembangunan negara. Betul. Nomor 20, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat. Oke, di sini kita yang perlu digarisbawahi adalah di dalam lingkungan masyarakat. Kewajiban. Kewajiban dalam lingkungan masyarakat itu yang mana? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu ada di lingkungan sekolah. Mengikuti kegiatan siskampling. Oke, betul. Kalau di siskampling ini di lingkungan masyarakat. Kita lanjut. Merapikan kamar setelah bangun tidur. Rapikan kamar setelah bangun tidur ini berada di keluarga. Oke, perhatikan penjelasan guru. Ini ada di lingkungan sekolah. Berarti yang betul yang mana? Yang benar adalah yang B. Nah, itu dari teman-teman materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Pembahasan soal bahasa Indonesia di KD 3.7. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.